sebelumnya saya bakal menjelaskan materi tentang pendidikan kewarganegaraan, yaitu yang berjudul Konstitusi Indonesia. Nah, sebelumnya saya bakal ngejelasin apa itu Konstitusi Indonesia. Pengertian Konstitusi Indonesia yaitu berasal dari bahasa Prancis, yaitu yang berarti membentuk atau konstitusinya. Nah, Konstitusi Indonesia sebagai undang-undang dasar adalah bagian tertulis dari suatu konstitusi. Konstitusi sebagai baik peraturan tertulis maupun yang tidak tertulis. Nah, menurut siswa materi, konstitusi sama dengan kata undang-undang dasar negara, yaitu yang menggambarkan seluruh sistem peraturan yang membentuk, mengatur, dan memerintah negara. Nah, sedangkan menurut Casheware, konstitusi sebagai keseluruhan sistem ketatanegaraan dari suatu negara yang berupa peraturan-peraturan yang membentuk suatu pemerintah atau negara. Nah, fungsi konstitusi yaitu untuk mengatur undang-undang dasar yang bersifat mengikat lembaga negara, lembaga masyarakat, serta menyikapi setiap warga negara. Nah, yang kedua yaitu undang-undang dari dasar berisi norma-norma, kaidah-kaidah, aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan yang harus ditaati dan dilakukan oleh semua pihak yang terkait dalam negara tersebut. Isi konstitusi negara. Setiap negara memiliki yang berbeda-beda, baik konstitusi di Indonesia sekalipun atau perbedaan konstitusi tiap negara. Nah, disebabkan suatu konstitusi disusun berdasarkan sejarah, budaya, dan ideologi dan falsafah. Nah, perkembangan masyarakat yaitu yang bertujuan negara dan dasar negara. Pada hakikatnya, suatu konstitusi berisi beberapa hal utama berbagai bentuk, yaitu dengan adanya jaminan terhadap hak asasi manusia dan warga negara, struktur organisasi negara, prosedur perubahan konstitusi, larangan perubahan tertentu, dan penyataan luhur. Nah, sifat konstitusi negara yaitu konstitusi tertulis atau undang-undang dasar menurut sifatnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu undang-undang dasar yang bersifat fleksibel atau supel, dan undang-undang dasar yang bersifat rigid atau kaku. Nah, undang-undang dasar bersifat fleksibel apabila membuka adanya prosedur yang lebih mudah untuk mengubah undang-undang dasar tersebut, sedangkan undang-undang dasar bersifat rigid atau kaku apabila prosedur untuk mengubah undang-undang dasar tersebut sangat sulit. Nah, yang selanjutnya yaitu konstitusi yang berperan berlaku di Indonesia. Ada 4 tahap perkembangan konstitusi di Indonesia, yaitu yang pertama Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Nah, yang kedua yaitu Konstitusi Republik Indonesia Serikat 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Konstitusi Republik Indonesia Serikat mulai berlaku setelah 1 Juliana mendatangi Piagam Pengakuan Kedaulatan RI di Amsterdam. Nah, selanjutnya yaitu Konstitusi Republik Indonesia Serikat adalah sebuah konstitusi yang bersifat sementara yang dalam waktu secepat-cepatnya konstitusi bersama dengan pemerintah akan menetapkan konstitusi baru menggantikan konstitusi ini. Nah, selanjutnya yaitu yang ketiga yaitu tentang Undang-Undang Dasar Sementara 1950 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1955. Nah, pada tanggal 17 Agustus akhirnya RIS dibubarkan oleh Presiden Soekarno selaku Presiden RIS pada saat itu dan diproklamasikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, yang selanjutnya yang keempat yaitu Undang-Undang Dasar 1945.
Sampai dengan sekarang, pelaksanaan Undang-Undang 1950 tidak berjalan baik, bahkan menimbulkan kekacauan berbagai bidang. Oleh karena itu tidak mungkin lagi mempertahankan Undang-Undang Dasar 1950 yang mempergunakan demokrasi liberal. Nah, ada pula yaitu apresiasi konstitusi di Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi di Indonesia yang selama ini disakralkan dan tidak boleh diubah, kini telah mengalami beberapa perubahan teruntuk terhadap Undang-Undang 1945, yaitu pada hakikatnya merupakan tuntutan bagi adanya penataan ulang terhadap kehidupan bangsa dan bernegara. Hampir semua negara di dunia memiliki konstitusi tertulis dan undang-undang dasar atau UUD yang pada umumnya yaitu mengatur mengenai pembentukan pembagian wewenang dan secara bekerja berbagai lembaga keanekaragaman, kenegaraan serta perlindungan hak asasi manusia. Nah, negara yang dikategorikan sebagai negara yang tidak memiliki konstitusi tertulis adalah Inggris dan Kanada. Nah, di kedua negara ini aturan dasar terhadap semua lembaga kenegaraan dan semua hak asasi manusia terhadap pada adat kebiasaan. Nah, jadi berbagai dokumen, baik dokumen yang relatif, baik maupun yang sudah sangat tua seperti Magna Carta yang berasal dari tahun 1215 mengenai keanekaragaman itu tersebar dalam berbagai dokumen atau hanya hidup dalam adat kebiasaan masyarakat. Nah, selanjutnya yaitu pada hampir semua konstitusi tertulis diatur mengenai pembagian kekuasaan berdasarkan jenis-jenis kekuasaannya. Nah, kemudian berdasarkan jenis kekuasaan itu dibentuklah lembaga-lembaga negara. Dengan demikian jenis kekuasaan itu perlu dibentuk terlebih dahulu. Nah, baru kemudian lembaga negara yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kekuasaan tertentu dalam berbagai sarjana mengemukakan pandangan mengenai jenis tugas dan kewenangan. Nah, salah satu yang paling diterkemukakan adalah pandangan Montesquieu bahwa kekuasaan negara itu terbagi dalam 3 jenis kekuasaan yang harus dipisah secara ketat. Nah, sebelum saya tutup, saya bakal menampilkan sedikit video yaitu yang menjelaskan tentang sejarah konstitusi Indonesia atau yang berhubungan dengan konstitusi Indonesia. Selamat menyaksikan.
Nah, itu tadi sedikit cuplikan atau contoh video yang berkaitan dengan konstitusi Indonesia. Kemudian terima kasih sudah menonton video ini. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.